Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fareza Armelia Putri, kelas E dengan NPM 2219201661, mahasiswa kebidanan, sarjana ahli jenjang di Stikes Mitra Husada Medan, angkatan 2022-2023. Baiklah, di sini Rizky akan men-sharing suatu topik pembelajaran itu tentang manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan judul ikterus patologi. Yuk, mari saksikan semuanya. Jadi, sebelum kita masuk ke materi tentang manajemen asuhan kebidanan dan penanganan awalnya, tentu kita harus tahu dulu teori apa itu ikterus patologi. Nah, secara umum, ikterus itu adalah timbulnya warna kuning pada bagian kulit atau mukosa pada tubuh bayi yang disebabkan adanya bilirubin pada jaringan tersebut. Nah, bilirubin ini terjadi itu akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Secara umum, seperti yang kita ketahui, ikterus itu terbagi menjadi dua, ikterus fisiologi dan ikterus patologi. Nah, kalau untuk ikterus fisiologi ini, biasanya ikterus yang terjadi 2-3 hari dari bayi tersebut lahir. Nah, sementara untuk ikterus patologi ini biasanya terjadi pada saat usia bayi itu 10 hari ke atas. Namun, sumber lain juga ada mengatakan bahwa ikterus itu memiliki beberapa klasifikasi. Nah, diantaranya yang pertama ada ikterus prehepatik, ikterus hepatik, ikterus kolestatik, ikterus neonatus fisiologis, dan ikterus neonatus patologi. Nah, biar kita tahu bayi tersebut mengalami ikterus, tentunya kita harus tahu dan kita harus mengenali tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejala bayi mengalami ikterus seperti yang terdapat di bawah ini. Nah, tentu kamu pasti bertanya-tanya kan, apa sih yang menjadi penyebab bayi tersebut mengalami ikterus? Nah, ada beberapa faktor ataupun kejadian yang bisa menyebabkan bayi tersebut mengalami ikterus. Di antaranya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, kamu juga pasti penasaran kan apa yang akan terjadi apabila ikterus pada bayi baru lahir tidak ditangani dengan tepat. Nah, secara umum apabila tidak ditangani dengan tepat, tentu saja akan menimbul komplikasi. Nah, contohnya saja dari ikterus fisiologi, dia akan berubah menjadi ikterus patologi. Nah, apabila ikterus patologi ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan terjadi suatu komplikasi yang sering kita dengar, yaitu komplikasi berupa kerusakan otak atau Kern ikterus. Nah, kalau kamu ingin tahu apa itu Kern ikterus dan apa dampaknya apabila terjadi Kern ikterus pada bayi baru lahir, kamu bisa lihat di bawah sini. Nah, untuk penata laksanaan pada ikterus bayi baru lahir ini, kamu dapat melakukan tindakan umum terlebih dahulu. Tindakan umum tersebut berupa kamu dapat memeriksa golongan darah ibunya. Selanjutnya kamu dapat melakukan pemberian makanan dini kepada bayi dengan catatan jumlah cairan dan kalorinya sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir tersebut. Dan yang terakhir, kamu dapat melakukan dan memastikan bahwa imunisasi telah diberikan kepada bayi dan imunisasi tersebut cukup baik di tempat rawat bayi tersebut. Nah, untuk tindakan khusus dan tindakan lanjut dari penata laksanaan ikterus pada bayi baru lahir, kamu dapat melihat materi di samping berikut ini. Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien. Dilansir dari Sheikh Yusuf tahun 2018, 7 langkah Farnay terdiri dari yang pertama, pengkajian data dasar, langkah kedua, diagnosa masalah aktual, langkah ketiga, diagnosa masalah potensial, langkah keempat, tindakan segera atau kolaborasi, langkah kelima, menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah keenam, implementasi, dan langkah ketujuh, evaluasi.
Baiklah, kita masuk pada studi kasus, yaitu manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan ikterus patologi di RSUD Syekh Yusuf Goa tanggal 8 Juli 2021. Nah, di sini tanggal MRS-nya itu 7 Juli 2021, kemudian tanggal lahirnya 29 Juni 2021 pada pukul 13.37 WIB. Kemudian tanggal pengkajiannya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 11.30 WIB. Nah, nama pengkaji yaitu saya sendiri, Rizky Fareza Armelia Putri. Langkah pertama adalah identifikasi data dasar, yaitu pertama identitas, nama bayi Nyonya S, tanggal lahir 29 Juni 2021, umur 10 hari, jenis kelamin laki-laki, anak pertama. Orang tuanya itu nama Nyonya S dan Tuan Z, umur masing-masing 20 tahun, sama-sama 20 tahun, nikahnya yaitu 1 kali, lamanya lebih kurang 1 tahun, sukunya yaitu sama-sama Makassar, agama sama-sama Islam, dan pendidikannya sama-sama SMA. Pekerjaan ibu RT, ayahnya wira swasta, alamat di BTN Taman Tirta. Keluhan utama yaitu ibu pasien mengatakan kekhawatiran dengan kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 7 Juli 2021 dan ibu pasien mengatakan bahwa bayinya malas menyusui sejak tanggal 6 Juli tahun 2021. Nah, untuk riwayat obstetrinya, yang pertama ibu pasien mengatakan ini merupakan anaknya yang pertama dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya. Ibu pasien mengatakan HPHT tanggal 11 Oktober 2020. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan menderita penyakit apapun. Ibu pasien juga mengatakan selama hamil tidak pernah mengonsumsi obat apapun kecuali tablet penambah darah dari bidan. Untuk riwayat persalinannya, ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya pada tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 13.37 WIB di RSUD Syekh Yusuf Goa yang ditolong oleh dokter secara SC. Bayi lahir tunggal, berat badan lahir 3.100 gram dan panjang badannya 50 cm. KU bayi baru lahir yaitu segera menangis dan warna kulit bayi kemerahan. Riwayat kesehatan keluarga, ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun seperti DM, hipertensi, dan tidak ada penyakit menular seperti TBC, hepatitis, ataupun riwayat PMS. Ibu pasien mengatakan dirinya sebelumnya tidak pernah mengalami penyakit kuning. Untuk riwayat kesehatan pasien di rumah sakit, yaitu perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Goa mengatakan KU bayi lemah, refleks menghisap lemah, kulit bayi berwarna kuning, bayi dirawat di Infa Muammar. Nah, untuk pola kebiasaannya, pola nutrisi bayi yaitu bayi diberikan ASI dan susu formula sebanyak 40 cc setiap 3 jam sekali secara oral dengan cara disendoki. Untuk eliminasinya, pasien BAK rata-rata 5-7 kali dalam sehari, warnanya jernih, dan BAB 4-5 kali sehari, warna kuning dempul. Untuk aktivitasnya, gerakan pasien cukup aktif. Untuk kebersihan diri, pasien diwaslap sebanyak 1 kali sehari tiap pagi hari. Dan untuk istirahat, pasien tidur dalam sehari rata-rata lebih kurang 19 jam, yaitu tidur malam lebih kurang 10 jam dan tidur siang lebih kurang 9 jam. Untuk riwayat psikologi, sosial, dan ekonomi orang tua, yang pertama ekspresi wajah ibu dan keluarga nampak cemas, kemudian ibu menggunakan kis untuk membayar biaya perawatan. Selanjutnya data spiritual orang tua. Ibu dan keluarga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayinya selamat. Ibu dan keluarga rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Pemeriksaan KU bayi lemah, kesadaran CMC, gestasi 37 minggu 2 hari, TTV-nya frekuensi jantung 120 kali per menit, pernapasan 46 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan head to toe-nya, yang pertama kepala, rambut tipis berwarna hitam dan tidak ada capur suksadenum, wajah tidak ada udema, mata konjungtiva merah muda, sklera ikterik. Kemudian hidung tidak ada sekret, mulut bibir kering, tidak ada kelainan, telinga simetris kiri kanan dan tidak ada serumen. Leher tidak ada benjolan dan dada pernapasan sesuai gerakan dada. Abdomen tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi. Genitalia testis sudah turun semua, terdapat lubang pada penis. Anus terdapat lubang pada anus. Ekstremitas jari-jari lengkap, tidak ada kelainan. Terpasang infus dextrosa 10% 15 TPM pada tangan sebelah kiri. Kulit nampak kering. Refleksnya yang pertama refleks moro kuat apabila dikagetkan dengan kaki terangkat. Refleks grasping kuat apabila benda diletakkan di telapak kaki bayi secara spontan, bayi akan menggenggam. Refleks shaking lemah, yaitu pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif. Begitu juga dengan refleks rooting dan refleks swallowing, yaitu sama-sama lemah.
Untuk pengukuran antropometrinya, BBS 2.900 gram, PBL 50 cm, LK 34 cm, LD 36 cm, LP 35 cm, Lila 11 cm. Eliminasi urin sehari BAK 8-10 kali, mekonium sehari 4-6 kali, warna kuning dempul, konsistensi lembek. Kemudian pemeriksaan penunjang tanggal 8 Juli 2021 yaitu pertama bilirubin direct, reagen di lab tidak tersedia, bilirubin indirect, reagen di lab tidak tersedia, bilirubin total 14 mg per dl, normalnya tidak lebih dari 5 mg per dl. Langkah kedua yaitu identifikasi diagnosa atau masalah aktual. Nah, diagnosa aktualnya itu bayi Nyonya S, bayi cukup bulan atau BCB sesuai masa kehamilan atau SMK dengan ikterus patologi. Untuk BCB SMK yaitu data dasar, data subjektifnya, ibu mengatakan HPHT tanggal 11 Oktober 2020 dan melahirkan atau dioperasi pada tanggal 29 Juni 2021. Data objektifnya BBL 3.100 gram, PBL 50 cm. Untuk analisa dan interpretasi data, yang pertama bayi cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan dengan usia gestasi 37 sampai 42 minggu. Dari hasil pengkajian pada kasus bayi Nyonya S, hari pertama HPHT 11 Oktober 2020 sampai bayi lahir tanggal 29 Juni 2021 itu menandakan bahwa usia kehamilannya 37 minggu 2 hari. Dengan begitu bayi tersebut masuk ke dalam bayi cukup bulan atau BCB atau sesuai masa kehamilan atau SMK. Nah, bayi lahir sesuai dengan masa kehamilan adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram dengan usia gestasi 37 sampai 42 minggu. Nah, dari hasil pengkajian pada kasus Nyonya S itu si bayinya itu lahir pada usia kehamilan 37 minggu 2 hari dengan BB-nya 3.100 gram. Berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan bayi Nyonya S dengan usia kehamilan 37 minggu 2 hari itu sudah sesuai dengan masa kehamilan atau SMK. Nah, kemudian selanjutnya ikterus patologi, data dasarnya itu ibu mengatakan kulit bayinya terlihat kuning, refleks menghisap dan menelannya lemah. Kemudian hasil pemeriksaan lab pada tanggal 7 Juli 2021, bilirubin direct itu sama indirectnya reagen di lab tidak tersedia, tapi bilirubin total itu totalnya 14 mg. Analisa dan interpretasi data, ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut hiperbilirubinemia. Adapun tanda dan gejalanya, yang pertama kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg% pada neonatus yang cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses yang berwarna seperti dempul, dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang, epistotonus, dan terjadi pembesaran hati, tidak mau minum, letargi, refleks hisap dan menelan lemah. Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi S, didapatkan kulit bayi nampak kuning, bayi malas minum yang ditandai dengan refleks menghisap dan menelan bayi lemah, dan kadar bilirubin total bayi 14 gram per dl. Artinya bayi tersebut mengalami hiperbilirubemia. Masalah aktual, gangguan pemenuhan nutrisi. Data dasar yaitu data subjektif, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 6 Juli 2021. Data objektif, refleks menghisap dan menelan bayi lemah. Analisa dan interpretasi data. Yang pertama, masalah yang sering dijumpai pada bayi dengan hiperbilirubemia adalah bayi tidak mau minum ASI, refleks hisap dan menelan lemah. Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi Nyonya S, bayi malas minum, refleks hisap dan menelannya juga lemah. Langkah ketiga yaitu identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Diagnosa potensial yang terjadi yaitu Kern iterus. Data subjektifnya, ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning, ibu pasien mengatakan bayinya malas minum. Data objektifnya, kulit bayi terlihat kuning, refleks menghisap dan menelannya lemah. Hasil pemeriksaan lab pada tanggal 7 Juli 2021, bilirubin direct dan indirectnya tidak diperiksa karena reagen di lab tidak tersedia. Kemudian bilirubin totalnya 14 mg per dl. Analisa dan interpretasi data, apabila bayi dengan hiperbilirubemia tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi, maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan Kern iterus. Langkah keempat yaitu perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk fototerapi dan pemberian obat-obatan. Langkah kelima yaitu merencanakan asuhan yang menyeluruh.
Tujuan yaitu ikterus patologi dan masalah gangguan pemenuhan nutrisi bayi teratasi. Kriterianya, KU bayi baik, TTV dalam batas normal dengan frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit, pernapasan 40 sampai 60 kali per menit, suhu 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Refleks menghisap dan menelan kuat, kulit bayi tidak kuning. Intervensi tanggal 8 Juli 2021 pada pukul 11.30 WIB. Yang pertama adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Rasionalnya untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam. Rasionalnya untuk memantau keadaan pasien dan mencegah terjadinya komplikasi. Berikan intake ASI sesering mungkin dan susu formula 40 cc tiap 3 jam. Rasionalnya untuk menurunkan kadar bilirubin dengan memberikan cukup ASI atau susu formula. Karena bilirubin dapat pecah jika bayi mengeluarkan feses dan urin. Jaga kesehatan bayi, rasionalnya untuk mempertahankan suhu tubuh bayi. Lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter, yaitu ampicillin 135 mg per 12 jam secara IV, gentamicin 13 mg per 24 jam secara IV. Rasionalnya sebagai antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi. Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi. Rasionalnya untuk menurunkan kadar bilirubin dengan mengubah bilirubin menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin. Selanjutnya berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi Nyonya S. Rasionalnya untuk meningkatkan pemahaman, menurunkan rasa cemas agar keluarga mengetahui kondisi bayi S saat ini. Lakukan inform konsen atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi. Rasional sebagai bukti tertulis keluarga menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan. Lakukan tindakan fototerapi 2 kali 24 jam. Fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam. Rasionalnya untuk menurunkan kadar bilirubin dan mengubah bilirubin menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin. Langkah ke-6 yaitu melaksanakan perencanaan dan penata laksanaan. Tanggal 8 Juli 2021 pukul 11.30 WIB. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Hasil terlaksana, tangan telah dicuci. Yang kedua, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam sekali. Hasil KU bayi lemah, TTV frekuensi jantung 124 kali per menit, pernapasan 44 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam. Hasil terlaksana, telah diberikan intake ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki. Menjaga kehangatan bayi. Hasil terlaksana, mengganti popok dan baju bayi jika basah. Selanjutnya melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter ampicillin 135 mg per 12 jam secara IV, gentamicin 13 mg per 24 jam secara IV. Hasil telah diberikan secara IV dan sesuai dosis. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak. Hasil terlaksana, dokter spesialis anak menginstruksikan untuk melakukan tindakan fototerapi. Selanjutnya, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi Nyonya S tentang kondisi bayi Nyonya S saat ini. Hasil terlaksana, ibu pasien mengerti. Melakukan inform konsen atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi. Hasil terlaksana, pihak keluarga menyetujui untuk tindakan fototerapi. Melakukan tindakan fototerapi 2 kali 24 jam. Fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam. Hasil terlaksana, pasien telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian di bawah sinar fototerapi, tutup mata dan alat kelamin bayi dengan menggunakan kain kasa. Langkah 7 evaluasi yaitu tanggal 8 Juli 2021 pukul 16.30 WIB. KU bayi sedang, TTV-nya frekuensi jantung 126 kali per menit, pernapasan 48 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi, ditandai dengan bayi minum ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki. Popok dan baju bayi sudah diganti. Telah diberikan injeksi ampicillin atas instruksi dokter 135 mg per 12 jam secara IV dan injeksi gentamicin 13 mg per 24 jam secara IV. Tindakan fototerapi masih dilakukan. Baiklah teman-teman, demikianlah teori dan contoh manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan ikterus. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jika ada kritik atau saran, teman-teman boleh banget menuliskan di kolom komentar dari video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!